Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi nih di aktivitas harian aku. Hari ini tuh aku mau makeover dapur ini yang dulunya itu sumur tua gitu ya teman-teman. Jadi sumurnya ditutup, terus sebelahnya itu dipakai untuk apa, wastafel sama meja kompor. Nah, buat yang belum tahu, kalian bisa cek video-video aku sebelumnya waktu aku renovasi si dapur ini. Buat yang udah nungguin lama, hari ini aku kabulin permintaan kalian untuk meneruskan makeover si dapur baru aku ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kosongin dulu area meja kompor dan wastafelnya ini. Makanya ini ada sedikit cucian, mau aku cuci-cuci dulu. Habis itu kita singkir-singkirin ya si ininya, si barang-barang yang ada di atas meja kompor ini. Dan maaf banget ya, ini si Kubi ngintilin terus kemanapun aku pergi gitu ya, ngerjain apapun juga dia selalu ngintilin gitu ya, jadi harap dimaklum aja. Nah lanjut, ini cuci piringnya udah selesai, tinggal dibilas, terus nanti tinggal dicuci sinknya gitu ya, biar nggak bau, terus biar nggak cepat berkarat. Nah ini untuk sabun-sabunnya juga aku cuci, terus aku kepinggirin dulu biar nanti area wastafelnya juga bersih dan lega gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Semoga ada manfaat dari video aku. Dan jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini aku udah singkirin barang-barangnya. Terus tadi juga aku sempet apa namanya, bersihin keramik. Tadinya pengen aku keramik ya si atas meja kompor ini, ternyata pas aku bersihin sisa-sisa semen, karena ini keramik bekas kan ya, waktu aku ngebongkar keramik ini sisa-sisa semennya masih ada. Jadi tadi aku bersihin ternyata masih susah gitu ya untuk dicopotnya, malah banyak yang pecah. Ya udah deh, akhirnya nggak aku terusin. Dan di sini aku mau nyoba dulu kira-kira butuh berapa keramik untuk nutup si area meja kompor ini, karena ini aku pakai keramik bekas ya teman-teman, jadi nggak beli. Mungkin nanti aku tinggal modal semennya doang ya teman-teman, sama tenaga tukangnya. Lumayan tuh kan, lumayan budgetnya untuk tenaga tukangnya sih sebenarnya. Kalau bahan-bahannya sih nggak seberapa, tapi ya gitu deh. Tapi ini juga nggak tahu sih mau aku pasang atau enggak. Pokoknya ini aku hitung-hitung dulu aja. Dan ternyata untuk bagian atas itu kurang lebih 9 keramik sampai 10 keramik gitu. Untuk bagian bawah itu 8 keramik. Jadi totalnya harus ada 18 keramik. Nah, sebetulnya sih cukup ya untuk nutup bagian atasnya aja, cuman pinggir-pinggirnya itu kayaknya nggak bisa ketutup pakai keramik gitu, tapi nggak apa-apa sih ya. Aku juga masih ngobrol sama Pak suami mau dilanjut pakai keramik atau enggak gitu, karena kan seperti yang kalian tahu kan, rumahnya ini entah mau dijual, entah dibagi waris gitu kan nantinya, aku juga kurang tahu. Jadi kalau mau dibagus-bagusin kayaknya sayang gitu ya, karena nggak tahu nih kalau ada rejeki untuk beli rumahnya atau beli tanahnya gitu kan. Ya alhamdulillah tetap aku yang nempatin, tapi kalau nggak ada rejeki untuk ini kan terpaksa nanti harus ditinggalin kan ya. Jadi ya udah deh, aku makeover seadanya dulu aja. Yang penting pas aku pakai sekarang itu bersih dan nyaman gitu ya untuk ditempatin, dan untuk bikin-bikin video itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu buluk gitu ya tempatnya. Karena kalau semen kayak gini tuh kayaknya ngeres aja gitu kelihatannya gitu ya.
Oke teman-teman, di sini aku udah mulai pasang ini ya, bukan pasang sih, ngukur-ngukur dulu wall foam-nya di dinding dapurnya. Jadi ini aku pakai wall foam sisa ya yang waktu itu. Jadi emang beli banyak waktu aku makeover ruang tamu itu kan masih sisa. Nah, rencananya aku mau pakai buat makeover kamar karena dapur ini emang tadinya nggak akan aku apa-apain lagi gitu ya. Karena takutnya cepet-cepet dipakai orang gitu kan. Tapi balik lagi aku juga butuh untuk masak sehari-hari biar tempatnya nyaman, bersih gitu kan. Jadi masaknya juga lebih enak ke depannya. Oke, lanjut aja ke video ya teman-teman, cerita-ceritanya udah aja. Ini tadi aku pasang wall foam-nya, dipotong bagian ujung-ujung bata putih yang ukurannya lebih pendek gitu ya teman-teman. Jadi untuk bata putih yang ukuran setengah itu aku potong-potong, nanti tinggal disambung. Jadi si motif bata putihnya itu kayak lebih bagus aja gitu ya kalau disambung-sambung kayak gini. Tapi kalau langsung ditempel kayak gitu itu kayak kelihatan banget sambungan tengahnya gitu, kayak garis gitu ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan kayak gini ya. Nah, untuk pemasangan tengah ini bagian pinggir kanan kirinya tetap dipotong-potong juga yang bata putih yang setengahnya gitu ya teman-teman. Nah, karena ini ada paralon air yang salurannya itu ke arah rumahnya bibi aku gitu ya. Jadi pemasangan wall foam-nya emang agak ribet, tapi sampai sejauh ini sih masih bisa ditempel dengan baik gitu ya. Tapi penampilannya ya seperti ini, banyak paralon-paralon yang timbul kayak gini. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting nanti lebih rapih dan lebih bersih aja kelihatannya kalau pakai wall foam kayak gini kan. Karena kalau kotor gampang dibersihinnya, beda dengan dicat doang kayak kemarin itu kalau kena air kayak bercak-bercak gitu ya. Nah, ini dia setelah aku pasang semua wall foamnya, jadi cuman sampai sebatas itu doang. Terus untuk bawahnya ini juga aku mau bersihin. Jadi aku bersihinnya di besok harinya ya teman-teman, makanya bajunya udah ganti karena aku nggak bisa ngerjain kerjaan kayak gini tuh seharian gitu ya, karena nggak tahu kenapa emang cepet capek, mungkin karena efek ngejar-ngejar anak aku juga gitu ya, ngikutin anak aku yang hobi main gitu. Jadi kerjaannya banyak ketunda gitu ya. Jadi kayak aku sambung-sambung gitu. Jadi ngerjainnya siang, nanti anak aku minta keluar, keluar dulu ngikutin anak aku, baru nanti sambung lagi kerjaan lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini besok harinya baru aku kelarin si kerjaan ini ya teman-teman. Ini aku bersihinnya aku sikat-sikat kayak gitu karena bagian atas apa namanya meja kompor ini tuh nggak rata, geradakan kayak gitu ya, si semen-semennya itu nggak rata karena memang tadinya gitu ya niatnya mau di keramik, ternyata aku pikir-pikir lagi nggak jadi ya teman-teman. Akhirnya kayak gini ya, geradakan, terus kalau mau bersihin susah, harus disikat-sikat kayak gini, makanya tadi aku siram, terus aku sikat-sikat ya. Nah, karena tadi aku siram pakai air, jadi airnya itu kayak banyak ke lantai, terus aku bersihin lantainya dulu biar kering. Nah, sambil nunggu kering, aku juga mau pasang si gorden kolong dapurnya ya teman-teman. Untuk pemasangan gorden kolong dapur ini aku pakai kawat biasa aja, kawatnya juga bekas waktu sisa renovasi itu masih ada kawat. Jadi aku pakai buat apa namanya? Buat nempelin si gorden kolong dapurnya ini ya, teman-teman. Dan di sini untuk pemasangan gorden kolong dapur aku baru pasang sebelah aja, dan di bawah meja kompor nanti belum aku pasang ya teman-teman, karena nanggung banget gitu ya ukurannya untuk pasang si gordennya, sedangkan gorden yang satunya lagi itu tuh kan panjang gitu ya. Jadi untuk ngisi kayak gitu pasti nanti kerutannya banyak banget gitu ya, jadi kayak numpuk gitu.
Oke teman-teman, ini setelah aku pasang gorden tadi ternyata jelek banget, ini kelihatan si semen-semennya itu geradakan kayak gitu, udah gitu merudul gitu ya, atau apa namanya, kayak ngeres gitu ya, si semen-semennya melotok-melotok gitu. Jadi aku pasangin si wall foam sisa ya, jadi ini tuh sisa wall foam yang sisa potongan-potongan kayak gitu, aku sambung-sambungin gitu ya teman-teman. Nah, baru setelah selesai dipasang wall foamnya, aku pasang lagi gorden kolong dapurnya ini. Terus nanti bagian pinggiran bawah kompor juga sama aku pasangin wall foam juga, tapi nggak aku record ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Jadi ini dia setelah aku pemasangan wall foam dan gorden kolong dapur, aku juga pasang siku besi untuk ambalan ini. Ambalan ini nanti mau aku gunakan untuk penyimpanan tepung-tepung ya teman-teman. Terus sama stok perbumbuan gitu. Terus di sini juga aku pasang ambalan sebelah kirinya. Jadi ambalannya kayak nyiku gitu ya teman-teman. Ini juga ambalan lama aku pakai lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk meja kompornya karena ini geradakan terus kelihatannya ngeres gitu ya kalau nggak dilapisin pakai wall stiker. Jadi aku pakai wall stiker. Sebenarnya ini bagusnya sih pakai karpet vinil yang apa namanya, karpet yang tebel itu loh, yang buat lantai. Jadi untuk pemasangannya gampang. Kalau pakai wall stiker kayak gini itu nggak mungkin nempel, makanya kertas di bagian belakang stikernya nggak aku lepas, jadi cuma ditempelin gitu doang ya teman-teman, tanpa dibuka stikernya. Jadi ini tuh bisa di lepas pasang nantinya wall stikernya gitu karena kertasnya nggak aku buka. Begitupun dengan penempelan di meja kompor yang ini juga sama tuh. Aku cuman gunting kayak gini terus aku lipet bagian pinggirnya. Udah gitu doang. Jadi si kertas stikernya itu nggak aku lepas ya teman-teman. Karena dilepas pun nggak mungkin nempel sih si lemnya. Harusnya pakai karpet yang tebel itu ya kan, kalau nggak pasang keramik. Tapi ya udahlah, untuk sementara gini dulu aja ya teman-teman. Yang penting nanti kalau kotor gampang dibersihinnya ya kan. Kalau di atas wall stiker beda lagi dengan kalau kita masak di atas semen, itu nanti bersihinnya susah banget, harus disikat lagi gitu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai pasang si wall stikernya. Jadi aku mau beresin bagian lantainya. Jadi aku sapu-sapu dulu sebentar, baru nanti aku pindah-pindahin deh stok tepung dan berbumbuannya ke ambalan gitu ya teman-teman. Nah, ini tepung serbaguna dan tepung tempe kayak gitu yang di toples biru. Nah, untuk toples yang kaca dan tutup kayu ini adalah tepung terigu biasa ya teman-teman. Jadi rencananya sih pengen nambah lagi untuk toples kaca yang tutup kayu kayak gini biar estetik gitu ya. Tapi nggak tahu kapan, harus ngumpulin dulu dananya. Nah, di sini aku pindah tempat untuk minyaknya. Jadi aku mau simpen si storage box yang warna hijau ini ya teman-teman. Jadi maaf banget kalau warnanya masih warna-warni kayak gini, karena waktu beli juga emang nggak ada stok yang putih gitu kan, pengennya tadi yang putih semua gitu, atau enggak yang hitam semua, atau yang biru semua gitu ya, jadi biar seragam. Ternyata kalau beli di Mang yang 5 ribuan itu kan seadanya gitu ya, sedianya dia gitu. Nah, ini aku udah susun-susun, udah tata-tata, agak kebingungan sih penyimpanannya di mana gitu. Ya udah deh, seadanya dulu aja, segini dulu, yang penting rapih dulu aja dan bisa digunakan nantinya ya teman-teman. Di storage box yang warna hijau itu aku simpen stok telur, bawang merah, bawang putih, sama perbumbuan kayak gitu ya. Terus bumbu racik dan sisa-sisa tepung. Terus di situ juga ada bumbu yang dasar yang basic kayak gula, garam gitu, micin, sama ketumbar. Untuk bumbu-bumbu yang lainnya belum aku masukin ke dapur ini ya, masih aku beres-beresin dulu deh pokoknya. Kalau dibikin satu video itu kayaknya kepanjangan banget gitu ya, jadi mungkin nanti dibagi-bagi ya sama aku. Jadi ini kompornya juga udah aku pasang di sini, terus si selang kompornya masih ke arah pinggir ya, jadi nggak bisa dimasukin ke lubang selangnya karena kehalang sama kayu yang ada di dalamnya itu. Jadi masih ada kayu yang belum dibongkar karena aku nggak bisa bongkarnya ya, susah banget.
Terus di situ juga aku simpan toples bumbu yang belum aku isi, itu toples bumbu yang bisa diputar kayak gitu ya teman-teman. Udah pernah aku bikin unboxingnya. Jadi ini dia penampilan si dapur baru aku ya, tinggal disapu-sapu udah selesai untuk video hari ini. Jadi tinggal nunggu besok mungkin pemasangan rak piring, terus penataan apa namanya bumbu-bumbu yang lain, refill-refill gitu ya teman-teman. Kalau untuk sekarang segini dulu aja. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Walaupun belum terlalu rapi tapi lumayan lah ya untuk masak-masak di sini. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan kapok, jangan bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.